Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita bersua dalam Dango Inspirasi Channel. Satu channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, baik dalam tataran teori, kebijakan maupun praktek di lapangan. Sobat-sobat pemberdayaan semua, pada hari ini kita akan memperbincangkan tentang prospek pertanian bagi kaum milenial. Mengapa tema ini kita ambil? Karena harus kita akui bahwa meski sudah ada ya kaum milenial yang terjun ke sektor pertanian, tapi kalau kita hitung-hitung mungkin jumlahnya belum terlalu banyak. Data juga menunjukkan bahwa rata-rata usia petani hari ini di atas 45 ke atas. Itu menunjukkan bahwa ketertarikan kaum muda terhadap sektor pertanian masih jauh sekali dari yang diharapkan. Nah, untuk memperbincangkan itu, di hadapan kita sudah ada Bapak Dr. Gunarif Taib, MS. Beliau adalah seorang pakar pertanian dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas. Ya. Selamat sore, Pak Dokter, atau biasa kita panggil Pak Gun aja ya, Dagun. Ya, saya biasa panggil Dagun. Ya. Selamat sore, Dagun. Selamat sore. Gimana nih kabarnya, kondisi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Oke, Dagun, sebagaimana yang kita sampaikan tadi bahwa kita akan membicarakan prospek pertanian di kalangan milenial, dan itu harus kita akui bahwa sektor pertanian kan memang kurang diminati lah hari ini oleh kaum muda. Itu terbukti kalau saya katakan fakta data tadi kan usia petani kita itu kan rata-rata sudah tua. Padahal kalau kita lihat sebenarnya kalau pandai sebenarnya kan banyak hal-hal yang menarik sebenarnya dikembangkan di sektor pertanian oleh kaum muda, dan ini yang akan kita diskusikan, dan saya ingin mendapat gambaran dari Pak Agun. Sebenarnya kalau kita lihat sektor pertanian hari ini dan kita hubungkan dengan kaum muda ini atau kaum milenial lah istilahnya sekarang, itu ini seperti apa, dan apakah memang kondisinya itu memang membuat sektor kaum muda ini tidak tertarik gitu, atau apa yang menyebabkan kondisi-kondisi seperti itu yang baik. Terima kasih Pak Yos. Jadi selama ini memang seperti yang Pak Yos sampaikan tadi, itu memang yang banyak terlibat secara aktif di sektor pertanian, khususnya pertanian rakyat di tanaman pangan, itu mayoritas kan generasi tua ya, umurnya di atas 45 tahun, itu lebih dari 60% ya. Nah, ini membuktikan bahwa memang bagi sebagian besar generasi muda atau sekarang yang sering kita sebut sebagai kaum milenial itu memang sektor pertanian seolah tidak menjanjikan, jadi belum begitu diminati, seolah nggak menjanjikan, baik secara finansial, keuntungan ekonomisnya maupun dari aktivitas kesehariannya. Namun demikian, akhir-akhir ini kita sudah melihat bahwa sudah mulai ada kecenderungan kaum milenial untuk sedikit melirik ke sektor pertanian, baik itu di sektor on farm-nya, di budidaya, maupun di sektor on farm-nya, baik itu sebagai di pemasaran, pengolahan, itu sudah ada. Khususnya di beberapa komoditas yang sangat sesuai dengan kaum milenial. Saya rasa selama ini memang sebagian anak muda itu, walaupun dia sarjana pertanian, membayangkan seolah sektor pertanian itu selain tidak menjanjikan, seolah merupakan sektor yang katakanlah dalam tanda kutip tidak bergengsi gitu ya. Padahal kalau dikelola secara profesional, walaupun dalam skala relatif kecil sekalipun, kalau dengan manajemen yang bagus, kemudian dengan memperhatikan pemilihan komoditi yang tepat, banyak sebetulnya petani-petani yang cukup sukses di dalam sektor pertanian. Khususnya anak muda sekarang tentu dengan pemikiran mereka yang masih segar, kemudian juga rata-rata mereka mempunyai inovasi yang lebih dibandingkan dengan generasi tua, itu peluang sebetulnya untuk bagaimana menjadikan sektor pertanian itu menjadi sektor yang sangat menguntungkan dan menjanjikan. Katakanlah misalnya pemilihan komoditi begitu ya. Selama ini kan seolah-olah kalau pertanian itu konotasinya ke sawah. Padahal walaupun itu benar, itu kan bukan hanya itu yang pertanian.
bisa saja generasi muda yang memilih, kalau misalnya di on farmnya, apakah dia memilih komoditas tanaman perkebunan, tanaman-tanaman herbal, tanaman-tanaman hias gitu ya. Begitu juga kalau mereka memilih sektor pertanian juga, apakah di pengolahan dan pemasaran. Apalagi sekarang sistem pertanian ini kan sudah menghendaki banyaknya inovasi ya, baik di dalam budidaya maupun di dalam pemasarannya. Berapa banyak anak muda yang sekarang sudah mulai memfasilitasi pemasaran sektor produk pertanian ini dengan aplikasi yang mereka miliki. Jadi ke depan itu sebetulnya anak muda kalau mereka jeli di dalam memilih komoditi dan ada inovasi di situ, saya rasa peluangnya sangat besar gitu ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan urban farming. Kalau kita lihat pertanian di perkotaan ini, katakanlah apakah hidroponik misalnya, itu kan mayoritas anak muda yang betul-betul mereka itu melihat dengan jeli peluang yang ada. Jadi nggak ada keterbatasan lagi, nggak ada keterbatasan lahan, nggak ada keterbatasan teknologi, karena generasi muda harusnya lebih mempunyai keyakinan lebih tinggi untuk penguasaan teknologi. Jadi saya rasa ke depan prospek anak muda di sektor pertanian itu akan meningkat, karena sektor yang lain pun sebetulnya nggak ada jaminan juga. Lapangan pekerjaan semakin sempit, sementara sektor pertanian sangat menjanjikan. Nah, saya rasa ke depan sudah saatnya anak-anak muda atau kaum milenial sekarang yang kita sebut itu lebih melirik sektor pertanian. Saya rasa seperti itu. Jadi ini kan bagaimana anak muda lebih tertarik di sektor pertanian, dan itu kan luas sektor pertanian. Nah, kalau kita lebih dalam lagi melihat di sektor pertanian bagian-bagian apa saja yang sebenarnya sangat menarik dikembang atau mempunyai prospek yang lebih luas lagi ya, secara ekonomi mungkin, kemudian secara apa, misalnya mungkin dari sektor pengolahan, di bidang pengolahan apa, kalau di budidaya mungkin komoditi apa yang hari ini memang sangat menjanjikan menurut Pak Gun sebenarnya. Iya, kalau yang sudah terjadi beberapa tahun terakhir ini, sudah banyak anak-anak muda yang terjun ke bukan hanya di off-farm pengolahan ya, tapi juga di budidaya. Katakanlah sudah mulai banyak anak muda yang bertanam, apakah tanaman perkebunan berupa kopi gitu ya, atau tanaman pangan berupa cabai. Dan sudah banyak juga yang bisa menguasai tentang pasarannya walaupun dengan skala yang relatif terbatas. Tapi kalau di off farm lagi, di pengolahan besar, saya rasa itu sudah didominasi oleh kalangan muda. Dan cenderung kalau kita amati industri pengolahan di ujung dari sektor pertanian ini lebih banyak dikuasai oleh generasi muda, karena mereka memang lebih inovatif. Dan ke depan saya rasa di budidaya pun dengan berjalannya waktu, generasi tua sudah makin ke pinggir, seolah nanti secara alamiah generasi muda akan terjun di sana. Apalagi kalau memang mereka melihat apa yang sudah diraih oleh teman-teman seusia mereka, keberhasilan di sektor pertanian ini. Jadi menurut Dagun, apa itu syarat utama kalau pemuda terjun atau kemudian terjun di sektor pertanian, model seperti apa yang harus dilakukan dalam mengembangkan usaha pertanian? Iya. Saya rasa yang pertama sekali, si generasi muda ini harus mempunyai keyakinan bahwa sektor pertanian yang mereka bayangkan itu bukanlah sektor yang tidak menjanjikan secara ekonomis. Keyakinan dulu, karena apapun sektor sebetulnya kalau kita tekuni dengan baik, tentu insya Allah akan ada hasilnya. Nah, selama ini memang terlanjur anak-anak muda itu mempunyai pandangan seolah sektor pertanian sektor yang secara ekonomis tidak menjanjikan, kemudian juga risikonya besar. Bukan seolah-olah kalau bertani itu harus kotor-kotor seperti itu, padahal kan enggak juga. Dan kalau misalnya dia bergerak di budidaya sekalipun dengan skala besar, mereka kan akan mempekerjakan orang. Jadi saya rasa tekad itu dulu. Jadi selama ini kita nggak bisa ingkari bahwa memang image sektor pertanian itu memang bagi generasi muda itu memang rendah, sehingga selama ini kita lihat malah sarjana pun yang lulusan fakultas yang berkaitan dengan pertanian, apakah fakultas pertanian, teknologi pertanian, itu banyak yang tidak mau bergerak di sektor pertanian karena image itu tadi. Tapi kan tidak hanya cukup dengan tekad saja, tentu harus ada hal-hal lain yang harus dimiliki atau harus disesuaikan dengan kondisi pertanian agar usaha pertanian ini harus berhasil, sehingga memang ini memang lahan yang menjanjikan buat mereka. Apa saja itu selain tekad, kan? Ya, kalau selama ini saya rasa akhir-akhir ini sudah mulai ada ya. Misalnya bagaimana semakin tingginya perhatian pemerintah terhadap kaum milenial ini di sektor pertanian. Dinas Pertanian Sumatera Barat sudah banyak melakukan pelatihan-pelatihan khusus untuk sektor pertanian ini dan khusus untuk kaum milenial. Jadi support dari pemerintah sudah ada. Kemudian
tidak kalah pentingnya juga support dari lembaga pendidikan, bahwa sektor pertanian ini memang sektor yang menjanjikan untuk saat sekarang dan ke depannya. Apakah itu setingkat SLTA seperti SMK Pertanian ataupun tingkat perguruan tingginya di Fakultas Pertanian atau Teknik Pertanian, memang sudah seharusnya kita memberikan bukti nyata dan memperlihatkan sehingga mereka mempunyai pemikiran yang terbuka bahwa sektor pertanian itu memang menjanjikan. Karena begini, anak muda itu kan memang dia kritis ya. Dia tidak bisa hanya dengan kata-kata saja untuk meyakinkannya seperti yang saya tanyakan tadi itu, bagaimana mungkin hanya bermodal tekad saja gitu kan. Mereka harus dibawa pemikiran itu ke sektor-sektor ataupun ke teman-teman sebaya mereka itu yang sudah sukses di sektor pertanian. Saya rasa di semua lini anak muda sudah ada berperan. Beberapa tahun terakhir ini sudah. Apalagi sejak pandemi ini yang banyak anak-anak muda yang mengalami pemutusan lubang kerja, banyak di antara mereka itu yang beralih ke sektor pertanian. Pelan-pelan mereka sudah akan disuruh. Tinggal lagi bagaimana kondisi seperti ini ke depannya lebih disupport dengan baik. Jadi intinya memang menurut Agun, supaya anak muda ini lebih tertarik di sektor pertanian harus dikembangkan atau diberikan contoh-contoh bahwa sektor pertanian ini betul adalah usaha yang menguntungkan itu sebenarnya. Iya, katakanlah misalnya kita coba mencarikan solusi dari apa pemikiran mereka yang dianggapnya sebagai sebuah tantangan. Katakanlah misalnya begini, ada yang merasa bahwa mereka nggak punya lahan. Kita harus buktikan bahwa mereka itu ke sektor pertanian yang sebetulnya tidak membutuhkan banyak lahan. Tanaman hias nggak butuh banyak lahan sebetulnya kan. Kemudian pengolahan juga seperti itu. Dan sudah banyak juga anak muda yang hanya bergerak di pemasaran saja. Nah, katakanlah misalnya reseller sektor olahan pertanian. Malah saya juga pernah ketemu dengan anak muda yang mulai membuat aplikasi yang namanya Panganpedia. Walaupun ini baru tahap awal, tapi itu digagas oleh seorang anak muda, anak kaum milenial yang tujuannya adalah bagaimana dia bergerak di sektor pertanian dengan memanfaatkan kemampuan dia di bidang IT. Jadi dia itu membuat namanya Panganmedia. Memang ini baru diinisiasi, belum begitu berkembang, tapi artinya sudah ada peluang itu. Nah, kalau hal-hal seperti ini kita perkenalkan kepada teman-teman sebaya mereka, saya rasa ini akan menjadi contoh yang lebih baik. Jadi intinya harus banyak diperlihatkan lagi, dipublikasi lagi bahwa ada anak-anak muda yang berhasil di sektor pertanian ini yang perlu diperbanyak menurut. Karena anak muda ini kan kritis. Mereka nggak bisa hanya diyakinkan dengan statement-statement saja, dengan teori-teori saja, tapi dibuka pikiran mereka itu dengan memperlihatkan buktinya. Kapan perlu bawa mereka itu ke kegiatan-kegiatan kaum milenial yang sudah sukses di sektor pertanian. Banyak kan anak muda yang sudah sukses di sektor pertanian, malah pertanian organik pun ada anak muda yang sukses di situ. Apa salahnya yang lain-lain pun dibawa ke situ. Sehingga proses pembelajaran itu terjadi secara alamiah, tapi boleh dikatakan learning by doing. Dia melihat sambil bekerja. Sehingga tidak bisa diyakinkan hanya dengan semacam teori ataupun statement-statement saja. Oke, jadi ini kan saya ingin lebih detail lagi sebenarnya. Apa yang harus dikembangkan? Tadi kan ada tekad, itu kan salah satu. Tapi itu tidak seperti yang tadi, tidak hanya cukup. Mungkin ada hal-hal atau sikap lain yang perlu dimiliki oleh seorang anak muda untuk dia bisa berhasil mengembangkan usaha pertanian. Ada nggak? Misalnya kok inovasi atau apa yang lain-lain, bagaimana skala ekonomi usahanya harus dipikirkan atau seperti apa menurut Bapak? Saya rasa begini, semua pihak tanpa kecuali apakah itu dinas terkait, apakah itu lembaga pendidikan, sudah saatnya kalau memang konsisten ingin melibatkan kaum milenial di sektor pertanian ini, mulai dengan memetakan atau menginventarisir mana kegiatan sektor pertanian yang dikelola oleh anak muda dan berhasil, baik itu di budidayanya dengan berbagai komoditi, industri olahannya, pemasarannya, itu diinventarisir. Nah, itu dijadikan semacam percontohan bagi mereka. Jadi kalau misalnya katakan anak-anak SLTA ataupun mahasiswa di pertanian ataupun generasi milenial yang di luaran, mata mereka dibuka dengan memperlihatkan itu, sehingga mereka itu memang melihat bukti nyata bahwa memang anak muda bisa bergerak di sektor pertanian, baik di budidaya, pasca panen, pengolahan sampai pemasaran, dan memang buktinya nyata. Ambil bukti-bukti yang memang punya success story yang bisa dijadikan sebagai contoh, dan itu sudah banyak di mana-mana. Sudah banyak. Banyak. Bisa disebutkan. Katakanlah misalnya di budidaya begitu ya. Jangankan pertanian yang sederhana ya, pertanian organik saja itu sudah ada anak muda yang sukses di pertanian organik.
seperti di Bukit Gompong itu kan anak muda sebetulnya. Berapa banyak anak muda yang belajar di situ, ya. Solok Rajo misalnya, kalau Itu yang di anak muda Ofam semua, anak muda semua. Nah, kenapa hal yang begitu kita jadikan sebagai percontohan untuk supaya yang kaum milenial lainnya juga melirik ke sektor pertanian. Jadi di budidaya, di pengolahan, di sektor pemasaran, sebetulnya anak muda sudah ada yang sukses di situ. Tinggal lagi bagaimana kita, seperti yang saya sampaikan tadi itu, kita petakan semuanya itu, kemudian kita jadikan sebagai percontohan. Karena anak muda itu kan dia maunya success story kan. Jadi dia nggak mau hanya sekedar wejangan saja. Mereka tuh kritis orangnya. Lalu siapa yang akan mengambil poin ini, yang mengajak anak muda ini? Apakah pemerintah membuat program itu, atau mungkin perguruan tinggi mengajak mahasiswanya melihat ini seperti apa gerakan membangun ketertarikan generasi muda untuk seperti saya sampaikan tadi, semua institusi yang merasa terkait dengan itu, katakanlah misalnya apakah instansi teknis di pemerintah daerah gitu ya, lembaga pendidikan. Jadi kalau misalnya katakan kalau ada kegiatan-kegiatan field trip gitu ya, diperkenalkan ke sana, tapi bukan hanya sekedar kunjungan biasa saja, tapi betul-betul disediakan waktu yang relatif cukup untuk mereka memang betul-betul belajar dan bisa menjadikan itu sebagai percontohan. Nah, katakanlah kalau misalnya pelatihan-pelatihan, apakah itu misalnya diadakan oleh dinas terkait atau apa, jadikanlah yang sebagai narasumber itu anak-anak muda yang sukses ini sebagai pembicara dalam pelatihan-pelatihan petani milenial, sehingga mereka itu memang menyampaikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, apa yang mereka lakukan. Jadi bukan hanya cerita saja. Saya rasa semua pihak yang terkait dengan itu harus melakukan hal yang konkret seperti itu. Jadi memang harus ada gerakan yang lebih yang lebih luas untuk mendorong anak muda ini tertarik lagi ke sektor pertanian ini. Di mana seluruh pihak langsung mengajak kelompok generasi milenial ini melihat keberhasilan usaha di pertanian yang digerakkan oleh kaum muda ini. Karena kalau nggak begitu, tadi dia sendiri kan sudah menyampaikan, sekarang ini petani itu banyak relatif tua usianya. 5 atau 10 tahun ke depan, mereka mungkin nggak sanggup lagi bertani. Harus digantikan oleh generasi muda. Tapi generasi muda nggak akan mau juga kalau mereka melihat tuh prospeknya nggak bagus. Nah, jadi tugas semua pihak lah bagaimana menggiring mereka itu supaya mempunyai image yang bagus tentang pertanian ini, dan jangan sampai mereka tuh mempunyai pandangan yang sempit tentang sektor pertanian. Pertanian itu kan luas. Nah, jadi kalau itu nggak kita lakukan, generasi muda kita semakin sulit menjadi lapangan pekerjaan, sementara di sisi lain sektor pertanian kekurangan tenaga. Nah, gap itulah yang harus diisi oleh generasi muda. Sebenarnya situasi hari ini sangat membutuhkan sangat membutuhkan ketertarikan atau kesediaan dari kaum muda ini atau kaum milenial untuk masuk ke sektor pertanian. Di satu sisi karena memang realitas pertanian ini sudah tua-tua. Di sisi lain kan memang angkatan kerja ini kan begitu banyak yang membutuhkan ruang kerja gitu. Dan jadi sektor pertanian menjadi salah satu yang jadi bisa dikatakan sektor pertanian ini saling butuh dengan kaum milenial ya. Sektor pertanian butuh sentuhan generasi muda karena SDM yang berkecimpung di situ ya sudah semakin tua-tua. Di sisi lain generasi muda juga membutuhkan lapangan pekerjaan. Bagaimana menjembatani ini dengan informasi bahwa sektor pertanian itu menguntungkan buat mereka dan sesuai dengan jiwa hidup anak kaum milenial ini. Karena seperti tadi kan gini juga ekosistem pertanian kan sering juga dianggap tadi kalau kita bicara menguntungkan mungkin. Tapi realitas hari ini kan orang bisa lihat juga kan bahwa ketika terjun di sektor pertanian susah berhasilnya lah, katakan seperti itu. Betul. Kesan-kesan itu yang selalu dikembangkan begitu ya, bahwa di sektor pertanian itu tidak instan dan relatif punya tantangan karena tanam sekarang panennya bukan besok begitu. Lain kalau kita bekerja sebagai buruh ataupun sebagai karyawan mungkin setiap bulan akan menerima gaji tetap gitu ya. Nah, hal-hal itulah yang harus dibuktikan ke generasi muda ini dengan sangat hati-hati supaya mereka memang mempunyai image yang bagus dari sektor pertanian. Makanya tadi saya katakan, perkenalkan ke mereka teman-teman sejawat mereka yang memang sukses di sektor pertanian itu. Kalau enggak, sampai kapanpun ya pertanian kita akan seperti ini juga. Jadi intinya memang kaum muda ini mau tidak mau harus kembali ke sektor pertanian ini untuk mendorong usaha pertanian atau potensi pertanian ini bisa lebih teroptimalkan lagi gitu kan. Karena kita harus memaklumi juga bahwa selama ini memang kita harus bisa maklumi kenapa anak muda itu tidak tertarik, karena memang seperti saya sampaikan tadi itu mereka beranggapan ini sulit.
harga jual Iya, sangat itu fluktuatif. persoalannya kadang Ya. harga penjual. Sementara panen pun belum pasti begitu ya. Nah, itulah teknologi yang harus mereka kuasai. Tapi kalau misalnya hal seperti itu tetap menjadi momok buat mereka bahwa harga nggak menjanjikan atau hasil panen nggak menjanjikan, kalau itu yang tertanam memang sulit. Makanya tugas semua pihak lah. Ya, artinya kan tidak hanya membawa generasi muda kembali terjun ke tapi juga membangun ekosistem usaha pertanian ini harus dilakukan juga sebenarnya. Bagaimana membangun iklim pasar yang baik, bagaimana membangun suatu ekosistem budidaya yang lebih menjanjikan, lebih memberi kepastian lah. Kan itu harus dilakukan juga oleh kalau pasar atau siapa saja yang kalau pasar sebetulnya relatif sulit dikendalikan begitu ya kan. Karena bagaimanapun hukum ekonomi akan jalan di pasar gitu ya. Tapi kalau misalnya masalah teknologi itu kan sebetulnya bisa diberikan kepada siapapun yang akan berkecimpung di sektor pertanian itu. Teknik budidayanya. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya juga, berilah keluasan ke anak muda ini untuk memilih komoditi apa yang akan dia usahakan sesuai dengan mungkin passion dia itu atau keterbatasan yang dia miliki. Jadi kalau misalnya anak muda itu diwajibkan menanam komoditas tertentu, saya rasa memang akan sulit. Tapi biarkan mereka itu melihat beberapa alternatif, kemudian mereka pilih bidang apa yang dia akan, apakah di budidaya, apakah di pengolahan, apakah di pemasaran saja. Kalau budidaya komoditasnya apa, berikan keluasan mereka untuk ini, tapi dengan catatan berikan mereka itu informasi yang tepat, akurat dan menguntungkan. Oke. Saya rasa seperti itu. Jadi kuncinya ada informasi ini ya. Informasi dengan contoh-contoh yang betul-betul membuktikan ya. Contoh-contoh betul bahwa usaha pertanian ini menguntungkan, prospektif dan juga bisa mengangkat derajat kaum muda ini gitu ya. Karena kita nggak bisa menyalahkan, memang image itu sudah tertanam sektor seperti itu. Sementara mereka belum mempunyai informasi yang lengkap tentang success story di sektor pertanian oleh kaum milenial. Dan harus diyakinkan juga, sebetulnya ke depan sektor pertanian ini nggak bisa diabaikan. Kenapa? Bagaimanapun perkembangan teknologi, yang namanya pangan itu tetap dibutuhkan. Jadi kalau misalnya tidak ada SDM di situ, ya bagaimana mungkin? Karena kegiatan di sektor pertanian tidak akan mungkin terkalahkan oleh apapun. Karena siapapun dan dimanapun tetap perlu makan, gitu ya. Nah, jadi sektor pertanian tidak akan mungkin terabaikan. Dan kehadiran kaum muda, kaum milenial sangat dibutuhkan dalam menggerakkan ke sektor pertanian. Itulah peluang bagi anak muda kan. Dan peluangnya juga sebenarnya kalau sangat menjanjikan juga dikelola dengan baik. Dengan catatan tentu kita harus memanfaatkan juga kelebihan anak muda yang memang mereka lebih kreatif dan inovatif. Daya juangnya relatif lebih bagus, begitu tinggal lagi pemahaman yang mungkin kurang. Itu yang harus kita benahi saya rasa. Oke, Dagun, terima kasih. Sama-sama. Dagun, menarik diskusi kita tentang bagaimana menggerakkan kaum muda atau kaum milenial ini kembali ke sektor pertanian dan dari diskusi kita tadi ada suatu hal yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa informasi tentang keberhasilan kaum muda ini yang telah bergerak di sektor pertanian menjadi amat penting untuk selalu dimunculkan selalu dimunculkan, sehingga memang dengan adanya bukti-bukti nyata itu akan semakin membuat sektor pertanian menjadi menarik untuk kaum generasi muda. Selain sebenarnya sektor pertanian pasti sangat membutuhkan dan ini tidak akan habis, tidak akan hilang di dalam waktu ya. Pertanian masih sangat dibutuhkan sampai kapanpun gitu. Mungkin kawan-kawan, sobat-sobat pemberdayaan semua, demikian dialog kita, diskusi kita dengan Bapak Dr. Gunarif Thaib. Terima kasih sekali lagi Pak Dagun. Kami akhiri dengan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.